lepaskan aku dari kutukan ini, kamu akan aku jadikan awet muda dan abadi sepanjang masa. Kamu harus meniduri 13 laki-laki bercakap. Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya kembali akan membahas tentang alur cerita film. Dan film yang akan dibahas kali ini adalah film Main Dukun. Film ini bergenre horor yang rilis tanggal 14 Juni tahun 2014 yang disutradarai oleh Irwan Siregar dan produser Kawakan Sankar RS. Film ini sempat dipotong beberapa adegannya karena tidak lulus sensor oleh lembaga sensor film. Beberapa adegan dipotong karena terlalu banyak adegan panasnya dan ada beberapa kata yang dimatikan suaranya. Nah, Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Laila yang mencuri sebuah cermin dari museum. Dan ternyata di dalam cermin itu ada sesosok makhluk gaib yang bersemayam di dalamnya karena kutukan. Makhluk itu menyerupai nenek-nenek yang disebut dengan nenek santet. Nenek itu pun menampakkan diri kepada Laila untuk meminta dibebaskan dari cermin itu dengan imbalan akan membuat Laila menjadi awet muda dan abadi. Tapi dengan syarat Laila harus meniduri 13 laki-laki perjaka. Laila pun menyanggupi syarat yang dikatakan nenek tersebut. Persyaratan itu pun diterima Laila dengan senang hati. Laila mulai menjalani misinya yaitu mencari 13 laki-laki perjaka. Beberapa tahun kemudian, Laila yang menjadi istri simpanan Eko, agar dirinya tetap muda dan cantik, secara rutin setiap bulan purnama Laila mengadakan ritual ilmu hitam yang diajarkan nenek santet kepadanya, sebuah ritual yang membutuhkan korban perjaka untuk diserap sari keperjakaannya. Seperti halnya dengan Laila, Riana, anak perempuan Laila juga gemar melakukan penggenjotan dengan dukun. Dengan tujuan agar wajahnya yang pas-pasan bisa selalu terlihat cantik mempesona. Dia juga mengajak kedua temannya untuk melakukan penggenjotan dengan dukun dengan imbalan mereka akan dibuat terlihat mempesona dan selalu cantik oleh dukun tersebut. Mereka pun tergiur dan mengikuti apa yang dikatakan Riana. Dan akhirnya mereka melakukan ritual mantap-mantap dengan dukun Riana. Di suatu malam ada yang ingin menyantet Laila. Tapi beruntungnya nenek santet dapat menolong Laila dan mengembalikan santet tersebut ke pemiliknya. Di kampus Riana, ada seorang wanita yang bernama Tiara. Tiara berparas cantik alami dan terlihat anggun dan disukai banyak pria di kampus. Riana yang angkuh dan dominan merasa tersingi oleh Tiara yang cantik alami. Sehingga Riana melakukan segala cara untuk menjatuhkan Riana dan membuat Riana malu di kampus bahkan sampai menggunakan ilmunya untuk menyantet Tiara. Riana pun berpura-pura baik pada Tiara untuk melancarkan rencana liciknya. Tapi untung saja Tiara dibantu oleh temannya yang bernama Royan. Royan adalah keponakan dari Pak Ketut. Pak Ketut adalah penjaga museum yang pernah Ibu Riana kunjungi dan mencuri cermin gaib. Sama halnya dengan Riana, Royan juga memiliki kemampuan supranatural, maka dari itu dia dapat membantu Tiara yang sering dijahili oleh Riana. Pada suatu malam, saat Royan akan makan malam, Royan mendapatkan gambaran yang buruk tentang Tiara. Royan pun langsung bergegas menuju rumah Tiara. Dan saat Royan sampai di rumah Tiara, Tiara mengenalkan Royan pada ibunya yang saat itu sedang sakit. Saat bersalaman dengan ibunya Tiara, Royan mendapatkan gambaran bahwa sakit yang dialami ibu Tiara bukan sakit biasa melainkan diguna-guna seseorang. Di malam yang sama, Riana menjebak Bowo teman kampusnya dengan menggunakan wajah Tiara untuk bermantap-mantap. Namun saat sedang melakukan aksi penggenjotan, Tiara dan Royan datang untuk menghentikan penggenjotan tersebut. Dan Bowo pun tersadar bahwa dia sedang dijebak oleh Riana. Bowo pun marah pada Riana. Dan Riana mengaku bahwa itu semua dilakukan Riana untuk membalaskan dendam Tiara pada Bowo. Karena Bowo pernah hampir memperkosa Tiara. Tapi itu semua hanya akal-akalan Riana saja agar terlihat baik pada Tiara. Lalu Riana membunuh Bowo dengan kekuatan Batman-nya. Maksud saya kekuatan supranaturalnya. Dan setelah itu, Ibu Tiara sakitnya semakin parah dan harus segera dioperasi. Tapi Tiara tidak memiliki biaya operasi ibunya.
Karena biayanya sebesar 75 juta. Tiara pun sedih memikirkan hal itu. Saat sedang berada di kampus, Riana melihat Tiara sedang menangis. Riana dan kedua temannya menghampiri Tiara. Tiara menceritakan masalahnya kepada Riana. Dan Riana memanfaatkan situasi ini untuk mengerjai Tiara dengan cara menjualnya ke om-om. Tapi dia beralasan akan membantu Tiara dengan mencarikannya pekerjaan. Dan scene pun berganti di rumahnya Riana. Riana melihat ibunya sedang diserang oleh sesosok bayangan hitam. Dan Riana pun membantu ibunya dan bayangan itu pergi. Riana memberikan saran pada ibunya untuk pergi meminta bantuan pada dukun Riana. Dan ibunya pun setuju. Keesokan harinya mereka pergi ke dukun tersebut dan menceritakan apa yang dialami Laila selama ini. Dukun itu mengatakan bahwa yang mengganggu Laila selama ini adalah saingannya. Dukun itu berjanji pada Laila akan membantunya asalkan Laila harus bersedia digenjot oleh dukun itu. Tanpa berpikir panjang Laila menyuruh Riana keluar dan mereka langsung bermantap-mantap. Scene pun berganti pada Tiara yang sedang melakukan penawaran pada om-om yang akan menggenjot Tiara. Dan om-om tersebutlah yang dicarikan Riana untuk Tiara. Saat sedang melakukan penawaran, datanglah Royan menjemput Tiara. Melihat itu semua Riana pun marah dan langsung menyerang Royan. Tetapi Royan dibantu oleh pamannya Pak Ketut. Dan mereka pun pergi. Melihat semua itu Riana menjadi kesal pada Royan. Royan, Tiara, Pak Ketut dan temannya akan pergi menuju rumahnya Riana. Karena mereka sudah mengetahui bahwa ibu Riana yang selama ini telah mencuri cermin tersebut. Dan berencana mengambilnya kembali. Sesampainya di sana Pak Ketut berkata pada Royan untuk menjadi umpan pada ibu Riana. Karena Royan adalah perjaka ke-13 yang dicari oleh Laila ibunya Riana. Mereka pun langsung menjalankan rencana mereka. Saat Royan sedang menjadi umpan, temannya Pak Ketut diam-diam mengambil cermin tersebut. Dan rencana mereka pun berhasil. Mengetahui cerminnya sudah diambil, Nenek Santet pun marah pada Laila. Dan menyuruh mengambil kembali cermin tersebut. Mereka pun langsung mencari Pak Ketut dan Royan. Saat bertemu mereka meminta cerminnya agar dikembalikan. Tapi Royan dan Pak Ketut tidak mau. Akhirnya pertempuran pun terjadi antara kedua belah pihak. Pak Ketut dibantu Royan dan Tiara untuk melawan mereka. Dan akhirnya Laila dan Riana pun kalah. Nenek Santet pun langsung dikurung kembali di dalam cermin tersebut. Di akhir cerita terlihat ibunya Tiara sudah sembuh karena diobati oleh Pak Ketut melalui ilmu supranaturalnya. Dan cerita pun berakhir dengan saling berpelukan. Nah, Itu dia alur cerita dari film Main Dukun. Saya sendiri sebenarnya masih bingung dengan makna film ini. Karena ceritanya gak jelas dan terlalu banyak memamerkan paha dan dada. Juga adegan panas. Tapi karena paha dan dada itulah yang membuat saya menonton film ini sampai habis. nah, Terima kasih sudah menonton. Apabila ada saran film yang menarik silahkan tuliskan judulnya di kolom komentar. See you next video.